kali ini pertanyaannya adalah, adakah najis-najis yang dimaafkan? Yang tadi tetap aja. Silakan Ustadz Waridu untuk menjelaskan. Ada beberapa najis yang dimaafkan, yang dalam bahasa fikih dikatakan ma'fu anhu, Ya. Jadi najis yang dimaafkan. Dia najis, tapi ketika dia berada di air atau mungkin di pakaian itu dimaafkan. Gitu. Nah di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada najis yang memang dimaafkan di air dan juga dimaafkan di pakaian. Ya. Jatuh di air ataupun jatuh di pakaian atau di tempat sholat, dia termasuk dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Gitu. Yaitu yang pertama adalah percikan air kencing yang tidak nampak. Kalau kita lagi kencing, gitu, kita udah berusaha, syaratnya berusaha menjauhkan ember yang berisi air tadi, kita jauhkan. Kemudian kita juga sudah menggulung celana kita tinggi-tinggi, tapi masih ada saja percikan-percikan yang Kita tidak tahu lah ya. tidak tahu, kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Itu termasuk dimaafkan. Kemudian yang kedua itu bulu binatang yang sedikit, dia masuk dalam air ataupun ada di pakaian kita, kemudian kita sholat, itu termasuk dimaafkan. Ya, dimaafkan. Mungkin sebelum kita lanjut ke masalah bulu yang nempel di pakaian, sebenarnya apa sih kriteria atau syarat dari percikan air dan pakaian? Syaratnya tadi tuh ya. Jadi ketika kita sedang buang air, kita udah berusaha menyingkirkan ember itu jauh-jauh ya, kemudian kita sudah menggulung celana kita gitu. Tapi masih percik juga gitu. Masih percik juga. Tapi syaratnya kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa itu mercik. Tapi kalau kita lihat dengan yakin dia masuk ke dalam ember walaupun sedikit, ya, Tetap najis. tetap najis. Tidak nampak, tidak terlihat gitu. Dan kita sudah berusaha untuk menjauhkan dari semua itu. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang sama sekali kita nggak melihat, itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Walaupun mungkin ada percikan tapi kita nggak lihat gitu. Anggap saja itu tidak ada. Jadi ma'fu anhu, dia dimaafkan. Gitu. Ya. Kemudian tadi yang kedua bulu binatang yang sedikit yang jatuh di air. Misalnya bulu kucing, bulu kelinci misalnya jatuh ke air gitu. Atau ada di pakaian kita pakai sholat, itu ma'fu anhu, dimaafkan. Ya itu kan kalau bulunya sedikit aja. Nah kalau yang nempel ke celana kita, misal ketika orang menaiki kerbau atau sapi, semisal ya, itu bulu-bulunya nempel di celana kan agak banyak tuh. Nah itu termasuk yang dimaafkan nggak? Ya, bulu yang banyak itu bisa dimaafkan ya ketika kita mengendarai kendaraan tadi tuh seperti kuda, kerbau, sapi. Tapi syaratnya kita sudah apa istilah kita tuh? Kita buang dulu tuh ya, sebisa mungkin. Nah sisanya walaupun itu mungkin banyak gitu, ya itu masih dimaafkan juga. Dimaafkan termasuk ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah najis yang ada di kaki lalat. Gitu. Kita tahu nih lalat itu terbang di kotoran binatang. Memang mainnya di kotoran lalat ya. Lalu tiba-tiba nempel ya di baju kita ya, atau nempel di air ya, dijatuh di air gitu. Itu dimaafkan. Dimaafkan. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah asap najis. Maksudnya apa itu asap najis ini? Maksudnya begini, ada orang membakar kotoran, misalnya kotoran sapi atau kotoran kambing, itu dibakar. Itu dibakar kan ada asapnya tuh. Nah, kita terkena tuh asapnya. Nempel lah ya di baju, di gitu. pakaian. Nah, itu termasuk dimaafkan. Siap, baik. Syaratnya jangan sengaja-ngaja.
Jangan sengaja pakaian kita sengaja dikena-kenain, ya itu termasuk nggak dimaaf kalau yang gitu. Ya. Baik, baik, baik. Kemudian yang kedua, najis itu dimaafkan di pakaian saja, di air enggak. Gitu. Kalau tadi kan baik di air maupun di pakaian itu dimaafkan, ya. Nah, yang kedua ini hanya dimaafkan di pakaian saja, tapi di air tidak. Yaitu darah yang sedikit, ya, itu dimaafkan di pakaian. Misalnya darah nyamuk atau darah jerawat, gitu kan. Nah, itu nempel di pakaian kita, ya, itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Tuh. Nah, apakah semua darah yang sedikit itu dimaafkan atau ada kriteria lainnya? Tidak semua sih, ya. Ada juga darah walaupun sedikit tapi nggak dimaafkan, seperti darah dari binatang yang najis mughallaza, ya kan. Darah sedikit dari anjing atau babi tetap dia tidak dimaafkan, gitu. Nggak dimaafkan. Baik. Kemudian yang kedua, tidak dilumurkan, tidak sengaja-ngaja darah sedikit ya diteteskan, ditempelin gitu. Nah itu nggak dimaafkan, gitu. Tapi kalau emang dia ada di situ, misalnya ada nyamuk gitu kan, kita bangun tidur, tiba-tiba nyamuk itu ya mati, ya, kemudian darahnya nempel di pakaian kita, nah itu dimaafkan. Walaupun kita tahu kita pakai sholat dimaafkan. Nggak apa-apa. Ya. Sedikit banyaknya itu tergantung kepada uruf, kepada kebiasaan. Iya. Ya, orang menganggapnya itu sedikit itu apa, gitu. Tergantung uruf kebiasaan setempat. di tempat Iya. itulah ya. Baik. Kemudian darah banyak pun ada juga yang bisa dimaafkan. Misalnya darah bisul. Tuh. Darah bisul kan banyak tuh, ya. Iya. Tapi ketika kita sedang sholat tiba-tiba dia pecah misalnya, nah itu masih dimaafkan walaupun kelihatannya banyak tuh, darah bisul, ya. Iya. Baik. Atau mungkin darah luka, ya, luka yang sudah kita perban, yang sudah Masih ada lah ya. masih keluar darah juga, itu masih dimaafkan. Ya. Nah itu dimaafkan di pakaian kita, tapi nggak dimaafkan di air, ya. Oh, kalau di air itu Nggak, darah sedikit pun, ya sedikit saja masuk ke air yang sedikit akan najis semua, karena nggak dimaafkan, ya. Kemudian yang ketiga itu ada najis yang dimaafkan di air saja, ya, tapi di pakaian tidak dimaafkan, ya. Contohnya adalah bangkai yang dari binatang yang darahnya nggak mengalir, ya, seperti nyamuk, ya, lalat, ya, apalagi nyamuk, lalat, termasuk cicak, ya, itu darahnya nggak mengalir tuh, ya. Nah itu dimaafkan di air saja, ya. Jadi ketika air kita kemasukan, misalnya air teh, ya, kemasukan darah nyamuk lah. bukan darah, tadi Bangkai ya, nyamuk ya. bangkai nyamuk, ya. Tinggal buang aja, ya. Lalat masuk ke air tinggal buang saja, gitu. Itu dimaafkan di air. Tapi kalau di pakaian dia nggak dimaafkan, gitu. Ada nyamuk, ya, di pakaian kita, bangkai nyamuk, ya, kita sholat nggak sah, karena dia nggak dimaafkan di pakaian, hanya dimaafkan di air. Gitu, ya. Tapi syaratnya lagi, jangan sengaja-ngaja ditaruh, gitu. Ada nyamuk, bangkai nyamuk diambil, bangkai lalat diambil, taruh, masukin ke kantong, kita sholat, ya tetap tidak dimaafkan. Jadi tidak disengaja, gitu. Pokoknya kalau unsur kesengajaan yang nggak dimaafkan lah ya. Ya. Kemudian yang termasuk dimaafkan di air saja adalah dari dubur burung, ya. Burung kan dia buang air kan, Ya. dia nggak cebok kan, Ya. tentu duburnya najis. Ya. Tiba-tiba tuh burung, ya, ada air di ember, dia nyilam, ya, dia masuk dalam air, dia keluar lagi. Nah itu dimaafkan airnya, Termasuk yang dimaafkan, nggak apa-apa walaupun dubur dari binatang burung itu najis, gitu.
Lain halnya kalau manusia ya, kalau dia ketika buang air besar istinjanya dengan batu atau dengan tisu, kemudian masuk ke dalam air, maka itu nggak dimakan, najis ya. Kemudian yang berikutnya adalah kotoran binatang air, memang hidup di air, seperti lintah. Lintah kan hidup di air, ya, dia buang air di situ. Nah, maka airnya itu dimaafkan. Nah sekarang bagaimana kalau kotoran ikan? Oh iya. Iya kan, ikan kan termasuknya di air. Baik, kalau ada di kolam, kemudian ikannya itu emang kita ada hajat untuk memakan Hiburan. jentik-jentik nyamuk. Ya. Nah, maka itu dimaafkan. Iya. Tapi kalau ikannya ada di Akuarium lah contoh. akuarium, itu kan hanya untuk hiburan. Iya. Nah, ada untuk hiburan. Maka kalau kotoran ikan yang ada di akuarium yang untuk hiburan itu nggak dimaafkan. Berarti kalau ikan yang ada di akuarium tidak dimaafkan itu Iya. sebagai najis ya. Tapi kalau di kolam biasa yang memang dibutuhkan ada untuk memakan peruntukannya ya. jentik-jentik nyamuk, Iya. itu dibolehkan atau Dimaafkan. yang dimaafkan. Kemudian ada lagi yang najis dimaafkan di makanan, Ya. yaitu bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ya. Ya. Seperti tadi ada lalat, ya. Kemudian dia nempel di najis, kemudian dia masuk ke makanan. Ya, kita makan, dimakan. Ya, dimakan. Nah, sekarang kalau kadang itu kita suka makan daging ayam, tiba-tiba ada kayak darah lah yang masih belum terbuang atau masih ada lah sedikit itu termasuk dimaafkan. Ya, itu termasuk dimaafkan. Itu darah yang setelah daging dicuci masih ada sisa-sisanya, itu dimaafkan. Ya, termasuk juga itu tadi, termasuk ketika kita makan daging ayam kemudian masih ada darah-darahnya, itu masih dimaafkan. Baik. Kemudian termasuk dimaafkan dalam makan juga adalah binatang yang kecil dan banyak, kemudian susah dibuangnya gitu kan. Misalnya di gula ada semut, kita udah berusaha untuk membuang semut tadi tapi agak kerepotan juga. Kayak di karena- nasi juga tuh kan suka banyak semut tuh di nasi ya. Nah, itu termasuk dimaafkan juga setelah kita berusaha untuk membuangnya sedapat mungkin. Nah, kemudian yang terakhir adalah di najis yang dimaafkan di jalanan. Ya. Di jalan. Misalnya, ya, di jalan itu memang penuh dengan kotoran, misalnya kotoran kuda lah gitu ya. Kemudian syaratnya itu kalau musim hujan, kemudian udah najisnya merata, tidak ada jalan lain, kita mesti lewat situ, maka percikan-percikan dari air yang dari kotoran tadi tuh di jalanan tadi, ya itu nggak apa-apa, dimaafkan. Ini sering gini kita terjadi nih kalau kita lagi musim hujan kan, kita kecipratan air kotor gitu. Kalau emang itu najis itu nggak jadi masalah, dimaafkan. Baik. Kalau emang kita nggak bisa menghindari. Demikian pembahasan tentang najis-najis yang dimaafkan. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.